Hello guys, kembali lagi di UKM TV, channel tips dan kiat sukses UKM Indonesia. Bagaimana kabar Anda semua? Kami harap selalu diberikan kesehatan, happy, dan selalu semangat menjalani bisnis UKM-nya ya. Kali ini UKM TV akan membahas tentang tips menentukan target pasar UKM. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bantu share video ini di media sosial Anda sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman UKM Indonesia. Jika sudah, yuk langsung kupas satu persatu ya guys. Let's go, langsung saja. Tips menentukan target pasar UKM. Jumlah UKM di Indonesia mempunyai tren meningkat setiap tahunnya. Pelaku UKM tersebut pun banyak yang bersaing di sektor usaha yang sama. Oleh karena itu, bila Anda pemain baru dalam persaingan ini, memiliki strategi matang adalah syarat mutlak yang harus dimiliki. Salah satu kunci dasar keberhasilan sebuah bisnis UKM adalah menentukan target pasar dengan tepat. Hal ini bahkan perlu dilakukan jauh sebelum memulai aktivitas bisnis. Dengan demikian, setiap langkah untuk mencapai keberhasilan usaha yang diharapkan dapat diwujudkan secara lebih efektif dan efisien. Langsung saja ke tipsnya ya guys. Mengetahui siapa konsumen bisnis Anda. Seperti kami contohkan, Anda memiliki gagasan bisnis baju busana muslim. Dari sini uraikanlah secara lebih spesifik kelompok konsumen seperti apa yang akan dibidik atau ditargetkan sehingga menentukan cara pemasaran, pengiriman, sampai penawaran harga yang cocok dengan konsumen. Mulai dari aspek geografi. Aspek geografi ini atau alias lokasi akan mempermudah Anda dalam melakukan riset pasar. Riset pasar adalah bagian krusial dalam setiap keberhasilan bisnis. Semakin kecil lingkup wilayah konsumen sasaran, semakin mudah Anda dalam memahami karakter konsumen. Sebagai contoh, Anda ingin memasarkan busana muslim di kota X. Oleh karena kondisi geografis kota tersebut berada di dataran rendah, dengan cuaca relatif panas sepanjang tahun, maka peluang bisnis busana muslim berbahan dingin seperti katun tentu akan lebih tinggi dibandingkan wool, denim, dan sebagainya. Jadi aspek geografi atau lokasi juga perlu Anda pikirkan. Yang kedua, demografi. Menentukan target pasar dari segi demografi berarti melihat dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, serta tingkat pendapatan konsumen sasaran. Sebagai langkah awal, Anda bisa secara spesifik memilih berbisnis baju muslim untuk kalangan wanita dengan kelompok usia dewasa. Bagaimanapun, selera antara remaja putri dan wanita dewasa tentu berbeda, bukan? Tak cuma itu saja, Anda juga bisa menambahkan komponen sasaran seperti kelas ekonomi tertentu. Semakin mengkerucut tipe konsumen incaran, semakin mudah Anda dalam menyusun strategi bisnis. Yang ketiga, psikologi. Aspek psikologi pada dasarnya berkaitan dengan dua aspek sebelumnya. Secara umum, segmentasi psikografis merupakan cerminan preferensi gaya hidup maupun kelas sosial ekonomi konsumen. Mengetahui kebutuhan pelanggan. Setiap pelaku usaha sebesar apapun skalanya perlu menyesuaikan pasar. Lakukan riset mengenai kebutuhan kelompok konsumen yang sudah ditetapkan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan tes produk. Seperti contoh, Anda bisa mengikuti pasar untuk memperkenalkan produk, memperhatikan testimoni yang diberikan, dan lakukan penyesuaian jika dibutuhkan. Evaluasi pasar. Setelah menentukan target pasar dan mengetahui feedback terhadap produk yang ditawarkan, saatnya melakukan evaluasi. Hal ini sangatlah penting guys untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Apakah bisnis Anda dapat dilanjutkan atau tidak? Boleh jadi produk Anda sebetulnya sangat bagus dan dibutuhkan, tetapi oleh segmen pasar yang berbeda. Strategi pemasaran. Tiap segmen konsumen mempunyai karakteristik masing-masing, sehingga strategi pemasaran yang perlu dilakukan pun harus menyesuaikan. Bila Anda ingin berjualan untuk kelompok usia 17 hingga 35 tahun yang tinggal di area perkotaan,
maka melakukan marketing via media sosial, baik Instagram atau Facebook, adalah cara yang tepat. Sebaliknya, pendekatan via Instagram mungkin justru tidak akan terlalu signifikan bila kelompok sasarannya adalah kelompok usia 40 tahun ke atas yang berada di kawasan yang tidak terlalu akrab dengan teknologi digital. Untuk kelompok seperti ini, pendekatan yang perlu dilakukan mungkin bersifat lebih konservatif, seperti melalui kelompok arisan atau pengajian, penawaran door-to-door, dan sebagainya. Analisa respon pasar terhadap produk Anda. Terakhir, lakukanlah evaluasi respon pasar. Tetapkan jangka waktu tertentu yang rasional untuk melihat perkembangan bisnis yang dilakukan. Langkah ini tentunya dilakukan setelah Anda memulai memasarkan produk. Bagaimanapun, bisnis merupakan dunia yang sangat dinamis. Anda tidak dapat kukuh pada gagasan sendiri jika ingin sukses. Saingan Anda adalah ratusan hingga jutaan pelaku UKM lainnya, yang bahkan mungkin sudah jauh lebih berpengalaman. Nah, itu dia tips jitu menentukan target pasar bisnis UKM yang dapat Anda lakukan. Ingat bahwa setiap kemenangan atau kesuksesan harus direncanakan, tak terkecuali dalam dunia bisnis. Di samping itu, penting untuk selalu bersikap rasional sejak awal atau sejak mulai, dari memunculkan gagasan hingga menentukan profit tertentu, sehingga Anda tidak akan cepat berputus asa. Sekian dulu video dari kami tentang tips menentukan target pasar UKM. Support terus channel UKM TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta subscribe guys. Dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Jangan lupa untuk di-share video ini ya di media sosial Anda sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman UKM Indonesia. Terima kasih, salam UKM TV. Sukses selalu UKM.